Halo para supe, rumah sakit jiwa merupakan salah satu tempat untuk pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Tapi bagaimana jika pasien jiwa tersebut merupakan seorang pembunuh dan pembantai? Ya, di film kali ini menceritakan sebuah pasien rumah sakit jiwa dengan gangguan kejiwaan yang akut. Beberapa orang dikumpulkan dan diwawancarai. Hal yang mengejutkan terungkap ketika mereka menceritakan masa lalunya. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum ke cerita, Supe akan mengadakan giveaway bagi 10 orang berupa kaos, mug, dan pin. Keterangan lebih lengkap ada di deskripsi. Jadi, akan ada pertanyaan di akhir film. Simak terus ceritanya. Oh ya, pertanyaan yang muncul merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi harap baca deskripsi secara teliti. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, linknya saya taruh di atas. Film diawali dengan memperlihatkan bagian dalam rumah sakit jiwa, beberapa pegawai dan berbagai jenis pasien, hingga berganti di sebuah ruangan. Paul menyambut Dr. Markus yang ingin melakukan penelitian dan membuat sebuah buku. Paul juga telah membaca buku Markus dan mengatakan kalau isinya sangatlah bagus. Paul pun menanyakan kenapa Markus memilih pasien yang mengalami mental aneh untuk dijadikan penelitiannya. Markus menjawab kalau dia ingin meneliti antara penyakit mental sejati atau hanya berpura-pura gila untuk menutupi kesalahan mereka di masa lalu. Paul mengatakan kalau Markus memilih pasien yang tepat karena mereka semua merupakan pasien terparah di jenisnya, mulai dari skizofrenia, fobia akut hingga delusional. Paul juga memasrahkan kedua anak buahnya Kyle dan Shane untuk membantu Markus membawa pasien ke sana. Markus pun memulai penelitiannya. Dia meminta Kyle untuk membawakan pasien pertamanya, Jill, berusia 27 tahun. Dia sudah berada di rumah sakit itu selama 17 tahun. Jill mengklaim kalau ibunya hendak membunuhnya ketika dia berusia 10 tahun. Jill ingin Markus melepaskan borgolnya. Dia lebih memilih mati daripada berada di rumah sakit itu. Markus dengan tiba-tiba menempatkan pisau di leher Jill dan Jill berteriak ketakutan. Itu membuktikan kalau Jill belum ingin mati. Markus pun menanyakan kepada Jill kejadian yang sebenarnya dan apa yang terjadi kepada ibunya. Terjadi perdebatan alot antara Jill yang tidak mau menceritakannya. Tapi dengan ancaman Markus kalau dia bisa merekomendasikan Jill mendapatkan sengatan, akhirnya Jill mulai menceritakan kejadiannya. Diawali Jill yang sangat mencintai ibunya karena dia orang baik, sampai pada akhirnya ibunya mulai melihat sesuatu. Ibunya yang bangun dari tidur melihat Jill yang sudah berlumuran darah. Jill merupakan dua bersaudara. Ibunya mencari kakak Jill yaitu Katie. Dengan pisau di tangan, dia mulai menuju kamar Katie yang di lorong terdapat banyak cakaran dan sayatan di dinding. Di dalam kamar, Katie terlihat tertidur pulas. Setan pun muncul dan mendekatinya. Setan itu pun mendatangi Katie yang terbangun dan dengan cepat ibunya menusukkan pisau ke setan itu. Jill datang dan menyalakan lampu, tapi ternyata ibunya hanya sendirian di kamar itu dengan bantal yang sudah tercabik-cabik. Tiba-tiba ibunya mengejar Jill dengan pisau di tangan. Bahkan Jill yang mengunci pintu di kamar mandi terus dikejar oleh ibunya yang berusaha menghancurkan pintu itu dengan pisau di tangannya. Jill kecil berusaha mengambil obat untuk ibunya, tapi ibunya menangkap tangan Jill yang kemudian obatnya terlepas. Ibunya pun berhasil masuk ke dalam. Markus menanyakan kenapa Jill membunuh ibunya dan dijawab kalau dia tidak mempunyai pilihan lain. Tapi dokter berpendapat kalau Jill hanya membenci ibunya. Markus juga menanyakan di mana ayahnya waktu itu, yang ternyata ayah Jill sedang bersama dengan Katie. Markus juga mempunyai pendapat lain kalau Jill sebenarnya membenci ibunya dan ingin memiliki ayahnya sendiri. Bisa jadi selanjutnya Katie yang akan dibunuh. Jill pun merasa terintimidasi dan dia berteriak seperti orang kesurupan. Kyle masuk dan membawa Jill kembali ke dalam selnya. Pasien kedua bernama John Doe, berusia 50 tahun. Dia dikenal dengan JD. JD sendiri tidak ingat siapa dirinya dan polisi menemukan JD yang berkeliaran di hutan dengan mantel mandi. 5 tahun berada di rumah sakit jiwa dan ketakutannya terhadap pembungkus plastik tidak bisa dijelaskan. Markus pun sempat menolak JD karena dia dalam pengaruh obat. Tapi JD masih bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Markus pun memulai dengan membuka roti berbungkus plastik. Tentu saja
Itu membuat JD berteriak ketakutan. Fobia yang begitu parah dan Markus mulai menyimpan roti itu. JD hanya mengingat satu hal, tapi dia tidak mau memberitahu sehingga membungkus JD dengan wrapping plastik hingga dia berteriak kesetanan. Akhirnya pun JD mau menceritakan awal mula ketakutannya. Dimulai ketika dia berlibur di UK dan seorang membunuhnya. Markus pun kebingungan, tapi JD mengatakan kalau dia bisa merasakan hal itu seperti mimpi. Seorang pria mengenakan setelan jas membunuh JD yang masih menggunakan handuk. Hari itu bertepatan dengan perayaan Halloween, jadi ada anak-anak yang mengetuk pintu dan meminta permen. Orang itu pun memberi kunci mobil dan menyuruh mereka untuk pergi. Dengan tenangnya, pemuda itu membawa mayat JD yang dibungkus plastik ke tengah kota. Ada salah seorang yang mengaku teman pria itu dan mengajaknya untuk pergi ke pesta. Dalam pesta, mereka terkagum dengan kostum pria itu dan juga mayat yang dibawanya. Menurut mereka itu merupakan kostum terbaik yang pernah ada. Pesta pun berlangsung dan pria itu ingin pamit karena dia harus mengubur JD untuk mendapatkan hadiahnya. Akhirnya pria itu pun dibantu oleh teman-temannya dan mereka semua pergi ke hutan dengan 1 jam perjalanan. Di sana, pria itu membawa kapak dan menunjukkan kepada salah satu dari mereka. Tiba-tiba kapak itu pun dilempar dan mengenai kepala. Dia juga menusuk perut salah satu temannya. Dan yang terakhir, pria itu membunuh dengan sekop. Dia pun kembali ke mobil dan menemui cewek yang ada di sana. Salah seorang polisi datang yang ternyata itu adalah polisi gadungan. Markus mencoba meluruskan ceritanya, yaitu JD hanya mengalami mimpi buruk terus-menerus di mana dia dibunuh dan diseret keliling kota. Tapi Markus sendiri punya pendapat lain, yaitu JD hanyalah seorang penjahat pembohong dan suka memanipulasi orang. Tujuan JD sebenarnya adalah masuk ke rumah sakit itu supaya dia bisa mendapatkan tempat tinggal dan makan gratis. JD pun berteriak dan dia diberi obat penenang oleh Kyle. Pasien ketiga, Gabriela. Dia merupakan orang Islandia yang melarikan diri ke Amerika guna menghindari tuntutan hukum atas pembunuhan wanita yang diyakini sebagai selingkuhan tunangannya. Gabriela terus menyangkal tuntutan itu dan mengklaim kalau mereka semua diserang oleh zombie. Dapat disimpulkan kalau Gabriela menderita bipolar akut, depresi, dan cenderung untuk berbuat kekerasan. Dia juga mengklaim terus-menerus bermimpi berulang-ulang tentang serangan zombie itu. Sesampainya di ruangan, Kyle mengatakan kepada Markus kalau Gabriela tidak berbicara bahasa Inggris sejak dia datang. Tapi dokter itu bisa mengerti dan dia mulai penawaran kalau bisa membantu Gabriela. Dan Gabriela mulai menjelaskan kalau dia tidak membunuhnya dan merindukan tunangannya. Dia juga ingin berhenti bermimpi tentang hal-hal tersebut. Markus pun meminta Gabriela untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Cerita Gabriela ini dimulai ketika tunangannya yang bertahan hidup di tengah zombie. Dia berjalan keluar dan melihat seorang wanita muda yang dikejar oleh kawanan zombie, dan tunangan Gabriela pun menyelamatkannya. Wanita yang diselamatkan itu dibawa ke rumahnya dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang ternyata berisi zombie Gabriela dan dia memakan wanita tersebut. Markus pun menyimpulkan kalau Gabriela adalah seorang yang iri dan mengira kalau perempuan itu merupakan selingkuhan tunangannya. Gabriela mengharap semua percaya kalau wanita itu mati dibunuh oleh zombie. Dia pun dibawa keluar ruangan. Pasien selanjutnya berasal dari Selandia Baru. Orang tuanya memindahkan Sarah ke Amerika supaya mendapatkan perawatan kesehatan mental yang terbaik. Setelah percobaan bunuh dirinya, Sarah sering terbangun tengah malam sambil berteriak. Dia juga selalu menanyakan di mana sekopnya. Sarah mulai masuk dan langsung menanyakan sekopnya. Setelah perkenalan, Sarah pun langsung menjelaskan kalau dia tidak membunuh temannya sama sekali. Temannya tidak bahagia dan dia bunuh diri. Sebelum bunuh diri, temannya meminta Sarah untuk menyembunyikan mayatnya, dan dia merasa kalau tidak melakukan sesuatu hal yang salah. Morris pun menanyakan apa yang terjadi dan cerita dimulai ketika Sarah berumur 12 tahun. Dia di dalam rumah menggambar Vic temannya. Ketika jalan-jalan, Sarah kecil menemukan sekop bagus dengan harga $37. Dia pun mulai mengumpulkan uang itu, mulai dari menipu dengan menjatuhkan es yang baru dibelinya hingga membuat orang tuanya berkata kasar sehingga dia bisa melakukan denda dan mencuri. Ketika uang sudah terkumpul,
Sarah memberitahu Vic yang ternyata sudah mati di lemari. Sebenarnya Vic ini dicari oleh orang tuanya karena sudah lama menghilang. Sarah pun menguburkan Vic temannya di halaman belakang rumah itu. Markus pun tidak mengambil kesimpulan dan menyuruh Sarah untuk segera pergi dari ruangannya. Pasien kelima bernama Jessa. Dia tidak pernah berbicara sejak masuk ke RSJ. Dia dinyatakan bersalah karena telah membunuh ibu dan juga saudarinya. Jessa mengaku kalau dia melakukan itu karena kesurupan dedemit. Kyle yang membawa masuk ke ruangan mengatakan kalau Jessa berkomunikasi melalui ketukan. Ketukan sekali berarti iya atau yang disukainya, ketukan 2 kali berarti tidak atau yang tidak disukainya. Markus pun menawari untuk melakukan hipnotis guna mengeluarkan suaranya. Jessa pun menyetujuinya. Hipnotis dimulai dan cerita Jessa diawali dari dia yang menguburkan anjing mereka yang mati. Jessa mengatakan kepada Kara kakaknya kalau ada wanita jahat. Kara pun tidak percaya dan Jessa menunjukkan tangannya yang lebam bekas cengkraman. Ketika ibunya pergi, Jessa ketakutan dan dia mengatakan kalau wanita itu terus mengganggunya. Kara pun melakukan ritual dengan cara yang ada di internet. Dia mengusir hantu dengan lilin, boneka, dan juga lingkaran. Setan itu pun muncul dan Kara, kakak Jessa, berhasil mengusirnya dengan memecahkan kepala boneka itu. Malam harinya, kakaknya bermimpi buruk. Dia pun pergi melihat kamar ibunya yang ternyata ibunya sudah bersimbah darah. Terlihat Jessa yang memegangi sekop dan mengatakan kalau ibunya mengeluarkan suara mirip Norman, anjingnya. Bagaimana dengannya? Markus pun takjub. Dia tidak ingin Sarah dibius agar dia sadar kalau dirinya hanyalah pembunuh gila. Dan dia ternyata bisa berbicara. Pasien keenam adalah Damon. Damon langsung menuju ke ruang wawancara dan dia mengatakan kalau sudah mendengar dari yang lainnya kalau Markus sangat tertarik dengan ceritanya. Tanpa basa-basi, Damon segera menceritakan kisah tentang vampirnya di mana dia menemukan sekumpulan vampir di Inggris dan menyewa pembunuh bayaran untuk membasmi mereka. Dan cerita ini dimulai dari sebuah kantor polisi di mana pembunuh yang disewa Damon berada di sana. Polisi itu pun menanyakan kenapa dia membunuh beberapa orang mulai dari seorang wanita yang dicopot jantungnya, pemabuk yang dibelah kepalanya hingga orang tua yang diberi cairan asam. Orang itu pun menjelaskan satu persatu kalau wanita itu telah membunuh 4 temannya, sedangkan pemabuk telah membunuh gelandangan, dan orang tua itu pun telah membunuh anak kecil dan menguburnya di halaman belakangnya. Orang itu pun tiba-tiba mengeluarkan pasak dan menyerang polisi. Dia pun ditangkap dan setelah diinterogasi lagi, semuanya mengarah kepada Damon. Markus pun tidak menyimpulkan apa-apa. Damon mengatakan kalau dia akan memburu vampir sampai semuanya musnah. Dan Markus pun menyuruh Damon untuk pergi dari ruangannya. Sebelum Markus pulang, dia memutar kembali rekaman wawancaranya hingga pada kata-kata Damon tentang perburuannya yang tidak akan pernah berhenti. Markus yang keluar dari lift, dia terkejut karena rumah sakit menjadi kacau. Dia juga menemukan Kyle dan Shane jatuh bersimbah darah di lantai. Dengan sekop di tangan, Sarah menyerang Markus. Dan ketika bangun, para pasien yang diwawancarainya berkumpul. Markus pun diberikan baju pasien. Damon datang dan menunjukkan sebuah pasak besar. Dan Markus mengatakan kepadanya kalau vampir itu tidak nyata. Damon pun menyuruh temannya untuk memeganginya dan dia menyerang Markus. Tiba-tiba Markus berteriak dan Kyle datang untuk menenangkan dan memberi obat. Sebuah twist yang ternyata Markus bukanlah seorang dokter, melainkan dia adalah pasien rumah sakit itu yang sudah lebih dari 30 tahun berada di sana. Dia dimasukkan ke sana atas pembunuhan ibu, bibi, paman, keponakannya selama dalam perjalanan bermain ski. Dan pengacaranya berhasil memasukkan ke rumah sakit karena Markus mengaku gila. Paul mengatakan kalau Markus akhir-akhir ini mengamuk dan mengalami delusi. Paul pun menyuruh Markus untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya sehingga dia bisa kembali ke bangsal utama. Dan cerita Markus pun dimulai ketika Markus melakukan perjalanan dengan ibunya di sebuah jalan yang bersalju. Dia menemukan sebuah mobil kosong. Ibunya pun memeriksa sekeliling dan Markus masuk ke dalam. Samar-samar ibunya mendengar sesuatu. Dia pun pergi ke dalam hutan. Di sana, ibu Markus menemukan 2 orang yang sudah meninggal dan kemudian mengambil beberapa barang berharga. Sedangkan Markus kecil, dia malah menyalakan mobil itu. Ibunya segera datang dan menyuruh Markus untuk mematikannya. Mereka berdua pun mengecek bagasi dan menemukan makanan.
Ketika ibunya melihat peta, zombie muncul dan menyerangnya. Markus berusaha menolong tapi ibunya sudah tergigit oleh zombie itu dan dia menyuruh untuk menembaknya. Tapi ternyata peluru itu kosong. Markus pun membunuh ibunya yang sudah menjadi zombie dengan linggis. Paul yang mendengar itu kecewa dengan Markus karena dia tidak membuat perubahan. Dia berkesimpulan kalau cerita Paul hanyalah omong kosong mulai dari setan, zombie, kesurupan, vampir, dan yang lainnya. Markus telah membunuh beberapa orang dimulai dari keluarganya sendiri. Dan Paul juga mengatakan kalau Markus hanya berpura-pura gila untuk menghindari hukuman mati. Paul pun keluar dari sel dan dia dibunuh oleh Markus dari belakang. Markus pun keluar dan dia memegang sekop dan berniat untuk membunuh pasien yang lainnya dan film pun berakhir. Ya, itu tadi rangkuman film Pasien 7. Jadi, Markus ini sebenarnya bukanlah seorang dokter yang ingin membuat buku. Dia hanyalah pasien rumah sakit jiwa. Cerita-cerita itu hanyalah delusinya saja, atau cerita itu adalah cara Markus menghabisi korban-korbannya. Ada beberapa kesamaan dari cerita pasien-pasien itu, yaitu seringnya mereka menggunakan sekop sebagai alat untuk membunuh. Jadi, menurut saya, pasien yang dipanggil di awal itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Memang film tentang psikologi membuat sedikit bingung. Dan pertanyaan untuk giveaway adalah apa kepanjangan dari SUPE?